Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Berjumpa kembali dengan program Guru Penggerak bersama saya Aming SPD. CGP Angkatan 2 Kabupaten Bandung, aksi nyata modul 2.1 dan 2.2. Pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Berikut kami sampaikan latar belakang dari pembelajaran berdiferensiasi dan kompetensi sosial emosional. Proses pembelajaran dilaksanakan di room WhatsApp group. Fakta yang ditemukan adalah pendidik dihadapkan dengan situasi di mana setiap murid yang diajarkan memiliki berbagai macam keberagaman. Berbagai macam keberagaman yang unik. Karakteristik murid yang bervariasi dan bermacam-macam kekuatan. Bermacam-macam kekuatan yang dimilikinya serta keterampilan murid yang menarik. Ini merupakan sebuah tantangan bagi setiap pendidik untuk bisa memberikan keputusan dalam menyusun strategi pembelajaran yang berhubungan dengan fakta. Fakta tersebut serta dengan memperhatikan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan diibaratkan sebagai seorang petani dan murid-murid adalah benihnya. Petani harus mampu menyediakan wadah atau lahan bagi benih-benih tersebut dan melakukan berbagai cara serta usaha untuk menjaga kelangsungan pertumbuhan dan perkembangan dari benih tersebut. Begitulah seorang pendidik dalam pembelajaran harus juga memperhatikan kekuatan kodrat anak, yaitu kodrat alam dan kodrat zamannya. Karena bagaimanapun pemberlakuan yang diberikan kepada anak harus berpihak kepada anak. Peran dari seorang pendidik juga diutamakan untuk bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila yang diharapkan bisa diintegrasikan dengan visi dan misi sekolah, berpihak kepada murid. Program-program sekolah terkait dengan pembelajaran yang berpihak kepada murid harus lebih ditingkatkan dan dimaksimalkan guna mewujudkan lingkungan belajar yang menyenangkan, efektif, dan optimal. Sebelum pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi diterapkan, pendidik harus melakukan beberapa hal, diantaranya pemetaan terhadap kebutuhan belajar murid untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi. Untuk melakukan pemetaan tersebut, pendidik harus memperhatikan 3 aspek kebutuhan murid. Kebutuhan belajar murid yaitu kesiapan belajar, readiness, minat dan profil atau gaya belajar murid. Selain itu juga perlu untuk menentukan strategi pembelajaran diferensiasi yang akan diterapkan dalam pembelajaran seperti pendidik harus bisa memenuhi diferensi konten, strategi pembelajaran, proses, dan produk. Setelah semuanya dapat didiagnosakan dan ditentukan dengan baik, maka pendidik bisa memenuhi kebutuhan belajar melalui pembelajaran berdiferensiasi dan mampu untuk menciptakan lingkungan belajar dengan iklim yang menyenangkan, efektif, kondusif, dan hasilnya berpihak kepada murid. Adapun dalam pembelajaran di room WhatsApp group perlu memperhatikan bagaimana perilaku anak ke diri sendiri untuk orang lain dan lingkungan yang akan mempengaruhi proses pembelajaran anak. Dan satu di antaranya adalah pembelajaran sosial emosional dengan akronim SEL atau Social Emotional Learning.
Pembelajaran sosial emosional dilakukan oleh semua komunitas sekolah, baik oleh anak, dalam hal ini pendidik maupun orang tua. Adapun kompetensi dari pembelajaran sosial emosional atau KSE yaitu kesadaran diri, mengenal diri emosi, pengelolaan diri, mengelola emosi, dan fokus. Kesadaran sosial, empati, keterampilan berhubungan tersebut bisa diterapkan dalam proses pembelajaran dengan berbagai macam teknik yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah bernapas dengan kesadaran penuh stop. Nah, berikut kami sampaikan RPP untuk contoh yang saya siapkan. Assalamualaikum. How are you today? Fine, thank you. And now, please list your option for today. For list your option, please look at your room description. Okay? For link option for today. Bagaimana? Udah siap semua? Sudah ada di room semua di grup WA? Yuk kita mulai. Tapi sebelumnya harus melakukan energizer dulu ya, biar semangat. Tangannya diataskan, kemudian diputar ke kiri dan ke kanan, kemudian ditahan dari kiri, kemudian ganti badannya ke kanan, iya, kemudian balik lagi. Coba perhatikan, tarik nafas, kemudian tahan, keluarkan dari hidung. Ayo mulai.
Good morning all, allow me to introduce myself My name is Ruby Anandita. I was born in Padang on the 30th of November 2009. Now I live in Bandung. Right now I stayed at my uncle's house. Now allow me to introduce myself further. I like things that smell of adventurous, and small things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Okay, now about me and my family. I am the second child in my family. I have a little sister, and she is kindergarten student. My father is a teacher of English which is named Dodi Sudirman. While my mother is a housewife. I love my family more than anything. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Good morning all, allow me introduce myself. My name is Alia Zahra. I was born in Bandung of 17 June 2009 now. I left Bandung. Right now I stayed in my mom and dad house. Now allow me to introduce myself further. I like things smell of adventurous and smell things like reading, watching, and spend my free time by doing nothing. Okay, you know about me and my family. I am the second child in my family. I have all sisters and she is school class 2. My father is a rice merchant, which is named Dadan Irawan. Well, my mom is a housewife. I love my family more than I think. Well, that's my introduction this time. Pleased to meet you. Good morning everyone. My name is Salman Alfarisi. West Brom is Bandung. Juni 16, 2008. My hobby is badminton. Please to live in Lagadar. Thank you. Good morning all, allow me to introduce my Saat merencanakan aksi nyata dalam penyusunan RPP berdiferensiasi, membutuhkan pikiran yang ekstra.
waktu dan tenaga dalam menentukan media yang tepat dan efektif yang digunakan di ruang WhatsApp group. Kemudian bahan ajar yang bervariasi untuk disampaikan ke peserta didik yang mencerminkan media interaktif yang efektif berdasarkan aspek belajar. Dalam kendala saat ini dalam kondisi pandemi dilaksanakan secara daring, pembelajaran jarak jauh PJJ, alhamdulillah proses pembelajaran berdiferensiasi terlaksana cukup baik dan refleksi dari murid respon terhadap proses pembelajaran seperti apa yang kita inginkan. Dalam melaksanakan aksi pembelajaran, ketersediaan bahan ajar untuk memfasilitasi murid dalam proses adalah lelah di awal. Ketika pelaksanaan proses pembelajaran, kerja lebih ringan dan lebih mudah dalam melakukan proses penilaian lebih otentik dan objektif, serta sangat sistematis sehingga hasil dari instrumen yang dibuat sudah sesuai dengan prinsip keadilan, sesuai pencapaian dan kemampuan murid. Dengan itu, murid merasakan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Rencana tindak lanjut ke depan ingin terus mengupgrade ilmu tentang media pembelajaran interaktif dan tentu saja yang sesuai dengan pencapaian dan kemampuan murid. Dengan itu, murid merasakan lebih mudah dalam menerima pembelajaran. Rencana tindak lanjut ke depan ingin terus mengupgrade ilmu tentang media-media pembelajaran interaktif dan tentu saja yang sesuai dengan profil belajar maupun readiness dan atau sekaligus minat belajar agar lebih memfasilitasi murid sehingga pembelajaran yang berpihak pada murid bisa seutuhnya terrealisasi ke semua jenjang materi dan bahan ajar. Harapannya mampu menyusun kembali RPP untuk semua kompetensi yang diajarkan di semua jenjang yang sesuai dengan RPP berdiferensiasi dan hasil dari refleksi pembelajaran sebelumnya. Sehingga perbaikan secara terus-menerus merupakan penyempurnaan dari kekurangan yang sudah berlangsung, termasuk masukan-masukan dari murid. Demikianlah aksi nyata kali ini kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.